Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke beritanya, kita intermezzo dulu guys. Kita mampir ke coinmarketcap.com dan bisa kita lihat di sini untuk global crypto market cap ini naik 1,33% dan ini cukup bagus guys. Tapi kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin masih minus di 0,13% ya dalam 1 jam ini. Tapi kalau dari 24 jamnya ini naik 0,22% guys. Dan dari beberapa altcoin juga mengalami kenaikan dan juga penurunan ya. Di antaranya ada Ethereum ini naik 0,19%, kemudian di BNB naik 0,17%. Untuk XRP ini masih turun guys, tapi kalau dari 24 jam dia naik 1,30% guys. Jadi cukup lumayan ya. Solana juga naik, Dogecoin juga cukup naiknya ya. Dalam waktu 24 jam, Polkadot juga naik dan Polygon juga naik. Jadi secara rata-rata untuk kripto dengan market cap yang besar ini cukup bullish ya guys. Oke, selanjutnya kita mampir ke Twitter dari Bitget guys. Seperti yang sudah diinformasikan kemarin guys, bahwa ada informasi untuk kolaborasi antara Bitget dengan perusahaan manufaktur di bidang pembuatan mobil elektrik SUV guys. Dan ini adalah tweet kemarin, tapi sayangnya tweetnya ini udah dihapus guys. Jadi waktu kita selesai membuat video dan kita cek kembali, ternyata tweetnya telah dihapus. Dan sini sudah diberi keterangan ya kalau tweetnya ini telah dihapus guys. Nah, untuk alasannya kenapa dihapus, ini saya kurang paham alasan pastinya karena tidak ada konfirmasi dari pihak Bitgetnya. Tapi kalau menurut saya, ini karena banyaknya kekecewaan ataupun respon negatif dari para holders ataupun followers dari Bitget ini guys. Karena sebagian besar kalau kalian mengikuti Telegram grupnya, jadi para followernya ini berekspektasi kalau tanggal 1 nanti itu token BRAS akan listing di Binance guys, atau mungkin bahkan akan listing di Coinbase. Seperti yang kalian tahu ya bahwa kemarin itu token BRAS ini sudah didaftarkan ke Coinbase juga dan sedang dilakukan evaluasi dari tim Coinbase-nya. Dan ini menjadi salah satu ekspektasi yang tinggi kalau kemungkinan nanti tanggal 1 token BRAS ini akan masuk listing di Binance. Tapi kenyataannya apa? Tidak ada informasi apapun guys untuk listingan BRAS ini di Binance. Justru malah keluar informasi tentang kerjasama antara BRAS dengan manufaktur di bidang mobil listrik SUV guys. Dan kalau kita lihat di sini ya untuk Twitter dari BRAS ini sudah nggak ada guys untuk tweet kemarin tentang mobil SUV elektriknya. Di sini nggak ada. Dan setelah penghapusan tweet tersebut ada informasi baru juga bahwa Bitget ini sudah verify di CoinMarketCap guys. Dengan ranking di CoinMarketCap itu 221 ya peringkatnya. Tapi kalau kita lihat update-nya sekarang itu sudah di posisi 217 guys untuk peringkatnya. Dan ini cukup signifikan guys untuk kenaikannya. Artinya apa? Meskipun kemarin ada sedikit kekecewaan ya dari berita yang disampaikan, tetapi kalau kita lihat dari volume dalam 24 jam ini justru malah naiknya kenceng guys. Ini sekitar 54%. Itu juga terbukti dari pergerakan grafiknya guys. Kemarin itu emang cukup turunnya lumayan guys, sambil 41% ya, tapi langsung naik lagi. Dan ini tanda yang bagus, artinya kepercayaan dari para holdersnya ini masih cukup tinggi ya untuk BRAS ini. Dan sebenarnya ya menurut pandangan saya pribadi, dengan adanya kerjasama dengan manufaktur ini ya yang diberi nama Bitget model BX1022 ini sebenarnya bagus banget guys. Kenapa? Artinya utilitas dari token BRAS ini lebih banyak akhirnya guys, bisa diimplementasikan ke dalam banyak hal. Dan di sini contohnya untuk kedepannya kalian bisa membeli mobil listrik ini atau model BX1022 ini menggunakan token BRAS guys. Ini kan keren banget. Dan bahkan dulu Elon Musk ini pernah mengizinkan untuk pembelian mobil listriknya menggunakan Bitcoin guys. Dan itu cukup membuat harga Bitcoin itu naiknya kencang banget. Dan itu membuat heboh ya dunia persilatan kripto guys. Yang mengakibatkan harganya itu lompat kalau nggak salah ya. Dari 240 juta per Bitcoin itu naik sampai 800-an guys. Ini gila kemarin tuh. Jadi kalau memang nanti implementasi untuk pembelian mobil BX1022 ini menggunakan token BRAS, bisa jadi ini akan membuat harga dari token BRAS ini meroket guys. Tapi sayangnya tweet ini sudah dihapus karena banyaknya yang kecewa ya dan juga agak skeptis dengan project ini karena banyak yang beranggapan kalau project ini terlalu dini guys. Jadi para followernya ini lebih prefer untuk pengembangan dari
roadmap-nya itu sendiri. Dan project ini bisa dilakukan kalau mungkin setelah roadmap-nya itu terrealisasi semua, bisa ekspansi ke luar project yang mungkin tidak ada hubungannya dengan blockchain. Sepertinya adalah kerjasama dengan manufaktur seperti ini. Ini sebenarnya bagus gitu, tapi kalau menurut mereka ini terlalu dini guys. Oke, itu tadi sekilas untuk Bitget ya. Kita langsung saja menuju informasi pertama guys. Ini datang dari benchcrypto.com ya. Di sini diinformasikan bahwa Celsius Network ini akan mengembalikan dana dari pelanggannya itu sebanyak 22%. Platform pemberi pinjaman cryptocurrency yang diperangi yaitu Celsius Network ini telah mengatakan kepada pengadilan kebangkrutan New York dalam sebuah pengajuan bahwa mereka akan membayar kembali sekitar 22% guys dari dana yang ditahan kepada 58.300 follower atau usernya yang asetnya adalah aset senilai 48 juta US dollar guys. Pengungkapan itu dibuat selama sidang pada tanggal 1 September kemarin tentang mosi yang meminta otorisasi bagi debitur Celsius Network untuk membuka kembali penarikan bagi pelanggan yang asetnya ditahan. Kata Ross Kwastaniet, Mitra Kirkland dan Ellis yang mewakili dari Celsius ini mengatakan, kami tidak menutup kemungkinan bahwa kami akan kembali sebelum Anda berusaha untuk melepaskan semua dana tahanan yang dapat dikenakan klaim dan kami belum sampai di sana, katanya. Jumlah yang dikatakan ditahan ya adalah sekitar 200 sampai 215 juta US dollar menurut pengacara Celsius yang juga merinci langkah-langkah yang sedang dijajaki oleh perusahaan tersebut untuk melindungi aset yang dimilikinya saat ini guys. Ini termasuk menghentikan pinjaman baru, kemudian pertukaran koin dan juga transfer dan menangguhkan program stakingnya. Pengajuan kebangkrutan mengungkapkan bahwa Celsius ini berutang kepada penggunanya sekitar 4,3 miliar US dollar guys dan membuat banyak orang ini bertanya-tanya apakah itu akan meningkatkan lebih banyak likuiditas untuk membayar sisa dana karena berusaha untuk menstrukturisasi dan menjalani proses kebangkrutan. Dalam kata pengajuan tersebut ya, mengatakan mengikuti analisa mereka, debitur telah mengidentifikasi aset cryptocurrency signifikan yang mereka tidak yakini sebagai milik perkebunan mereka atau farming mereka ya, dan debitur tidak percaya bahwa mereka memiliki penyebab tindakan yang dapat diwarnai berdasarkan hukum yang berlaku. Celsius menggugat mantan manajer untuk memulihkan dana yang dicuri. Jadi dalam pengembangan terkait, Celsius mengajukan gugatan terhadap mantan manajernya ya dan firma investasinya yaitu Jason Stone dan juga KV Incorporation meminta pelepasan aset jutaan dolar dan pengembalian properti perusahaan setelah meninggalkan perusahaan. Hal ini juga melibatkan kreditur tanpa jaminan untuk mengeksplorasi pilihan pembiayaannya. Hal ini juga melibatkan kreditur tanpa jaminan untuk mengeksplorasi pilihan pembiayaan. Menurut pengajuan kebangkrutan, perusahaan itu bernilai 3 miliar US dollar guys setelah mengumpulkan sekitar 690 juta US dollar dalam beberapa seri putaran pendanaan pada tahun 2022. Informasi ini juga dibahas di harian forecast.news ya, bahwa platform pemberi pinjaman kripto Celsius ini akan mengembalikan 50 juta US dollar kepada pengguna yang terkunci guys. Kita baca informasinya. Jadi Celsius Network yang telah mengajukan kebangkrutan untuk bab 11 ya katanya, ini telah mengajukan mosi untuk mengembalikan token senilai sekitar 50 juta US dollar kepada sebagian pemegang karena dana ini bukan bagian dari harta pilot. Tidak seperti dana dari klien earn and borrow. Sedang pengajuan akan berlangsung pada 6 Oktober mendatang. Beberapa faktanya di sini ya. Jadi para debitur ini telah mengidentifikasi aset cryptocurrency signifikan yang mereka tidak yakini sebagai properti dari perkebunan mereka, dan oleh karena itu debitur percaya adalah adil dan pantas untuk mengizinkan pelanggan menarik aset cryptocurrency tersebut saat ini, kata pengarsipannya. Kemudian juga hanya pelanggan dengan aset senilai 7 sampai 575 US dollar atau kurang di Celsius Custody dan juga withhold accounts yang digunakan untuk penyimpanan tetapi tidak menghasilkan pengembalian apapun yang akan memenuhi syarat. Kemudian juga hampir 65.000 usernya memegang aset di akun penahanan dan penahanan senilai sekitar 225 juta US dollar. Tetapi Celsius hanya melepaskan sekitar 50 juta US dollar dalam apa yang mereka sebut sebagai akun pure custody dan juga akun pure withhold. Pada hari Rabu, sekelompok 64 pelanggan yang memegang lebih dari 22,5 juta US dollar dalam rekening tahanan telah meminta pengadilan yang bertanggung jawab atas kasus kebangkrutan perusahaan untuk mengizinkan penarikan aset dari rekening mereka. Celsius mengajukan kebangkrutan pada Juli setelah menghentikan penarikan pada Juni dengan alasan kondisi pasar katanya.
Dan menurut pengajuan kebangkrutannya, perusahaan berutang lebih dari 100.000 kreditur atau sekitar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk aset. Informasi selanjutnya ini datang dari cointelegraph.com dan di sini diinformasikan bahwa crypto.com ini mundur guys dari kesepakatan sponsor sebanyak 495 juta US dollar dengan Liga Champions atau UEFA guys. Jadi pertukaran kripto dilaporkan masuk sebagai sponsor potensial setelah Liga Champions menjatuhkan perusahaan energi milik negara Rusia Gazprom. Pertukaran cryptocurrency yaitu Crypto.com ya, ini dilaporkan telah keluar dari kesepakatan sponsor $500 miliar dengan Liga Champion Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA. Menurut laporan hari Rabu dari sportbusiness.com, Crypto.com ini menarik keluar dari perjanjian sebanyak 495 juta US dollar dengan Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA yang hampir ditandatangani karena tim hukumnya mengutip masalah peraturan dengan lisensi pertukaran di Inggris, Prancis, dan Italia. Jika kesepakatan berhasil, maka branding Crypto.com ini akan hadir untuk Liga Champions UEFA selama 5 musim dengan biaya sekitar 100 juta US dollar per musimnya guys, yang berakhir pada 2027. Seperti yang dilansir di Sport Business akun Twitternya ya, kalian bisa cek sendiri di sini. Outlet berita olahraga melaporkan bahwa Crypto.com ini telah masuk sebagai sponsor potensial setelah Liga Champions ini menjatuhkan perusahaan energi milik negara Rusia yaitu Gazprom sebagai tanggapan atas invasi negara itu ke Ukraina. Menyusul tindakan Rusia, banyak bagian dari Eropa ini mengumumkan rencana untuk menjadi independen dari pasokan minyak dan gas negara itu dalam upaya untuk menahan diri dari membantu ekonominya selama perang. Crypto.com sebelumnya telah mengumumkan sponsor utama untuk tempat dan tim olahraga dan juga telah membayar jutaan dolar untuk biaya iklan. Firma itu menampilkan aktor Matt Damon di acara TV Fortune Favor the Brave yang diluncurkan pada bulan Oktober kemarin. Pada tahun 2021, bursa bermitra dengan Formula 1 untuk seri sprintnya setelah sebelumnya setuju untuk mensponsori tim Aston Martin dalam acara balap dan menandatangani kesepakatan 20 tahun senilai 700 juta US dollar guys untuk mengganti nama Staples Center Los Angeles menjadi Crypto.com Arena. Pada tahun 2022, Crypto.com juga meluncurkan ya kesepakatan sponsor 5 tahun dengan Liga Sepak Bola Australia sebesar 25 juta US dollar dan menjadi salah satu sponsor resmi Piala Dunia FIFA di Qatar. Di tengah penurunan pasar baru-baru ini, CEO Crypto.com Chris Marszalek ini mengumumkan pada bulan Juni bahwa pertukaran akan memotong 260 orang dari tenaga kerja perusahaannya atau 5% dari karyawan guys. Tidak jelas apakah penurunan harga kripto dapat berdampak buruk pada kesempatan sponsor jangka panjang platform ini. Informasi selanjutnya datang dari dailyhodl.com guys. Di sini diinformasikan bahwa pasar NFT terbesar di dunia yaitu OpenSea mengatakan hanya akan mendukung versi proof of stake untuk Ethereum guys. Kita baca informasinya. Jadi pasar terbesar di dunia untuk non-fungible token atau NFTs yaitu OpenSea ya, ini mengatakan hanya akan mendukung koleksi digital berdasarkan versi proof of stake atau POS dari Ethereum setelah pembaruan The Merge selesai guys. OpenSea khususnya untuk akun eBay sebagai koleksi kripto dengan lebih dari 80 juta pilihan NFT dan volume perdagangan senilai 31,3 miliar US dollar hingga saat ini mengatakan bahwa token berdasarkan versi bercabang dari jaringan kontrak pintar terkemuka tidak akan tersedia di platform NFT. Pengumuman ini muncul menjelang transisi Ethereum dari Proof of Work ke model Proof of Stake ya, yang bertujuan untuk memecahkan masalah skalabilitas jaringan dan mengatur panggung untuk peningkatan di masa mendatang guys dan akan selesai pada pertengahan September ini. OpenSea mengatakan bahwa sekarang sedang membuat persiapan yang diperlukan ya untuk Ethereum 2.0. Di luar komitmen kami untuk mendukung rantai proof of stake yang ditingkatkan, kami telah mempersiapkan produk OpenSea untuk memastikan transisi yang mulus. Meskipun kami tidak mengantisipasi masalah pasar, kami juga mengakui ini adalah yang pertama. Jadi kami berkomitmen untuk memantau, mengelola, dan berkomunikasi secara menyeluruh, kata resmi dari OpenSea ini guys. Kemudian informasi terakhir ini datang dari BNCrypto.com guys. Nah di sini diinformasikan bahwa para paus Ethereum ini memindahkan Ethereum mereka guys ke exchange dan menunggu The Merge selesai guys. Nah ini tandanya apa? Jika banyak aset yang
dipindahkan ke exchange, ini artinya mereka tuh bersiap-siap akan menjual guys. Nah ini sebenarnya buruk ya buat harga dari kripto itu sendiri. Kita baca informasinya. Paus Ethereum sedang bergerak guys, dan investor utama di jaringan Ethereum mengirim kepemilikan mereka dalam aset untuk bertukar alamat. Dan menurut data yang dikumpulkan oleh Sentiment, The Merge, yang merupakan peristiwa di mana jaringan utama Ethereum akan bergabung dengan rantai Bitcoin dan mengadopsi metode Proof of Stake sebagai konsensusnya, telah memasuki hitungan mundur guys. Dan ini terjadi setelah Ethereum Foundation mengkonfirmasi bahwa acara tersebut akan berlangsung antara 10 dan 20 September mendatang. Penggabungan atau The Merge yang ditunggu selama bertahun-tahun oleh para penggemar jaringan telah berdampak positif pada harga mata uang kripto terbesar kedua di dunia. Sejak tanggal 15 Juli, Ethereum 2.0 ini diumumkan guys. Jadi token asli jaringan telah melonjak 70% menurut TradingView, dan meskipun mengalami porsi harga dalam beberapa minggu terakhir ini. Namun, tren naik ini bisa dengan cepat berbalik ya karena pergerakan yang dilakukan oleh Paus ini guys. Dan data dari perusahaan analitik Sentiment menunjukkan bahwa wallet dingin atau cold wallet dari Ethereum utama ini telah mengurangi kepemilikan Ethereum mereka sebesar 11% dalam beberapa bulan terakhir ini guys. Dan mereka telah melakukan ini dengan memindahkan cryptocurrency mereka untuk bertukar alamat ya, atau ditransfer ke exchange. Nah ini adalah pernyataan dari Sentiment guys. Kalian bisa cek di akun Twitternya. Dan secara teori, mengirimkan aset dalam jumlah besar ke bursa atau exchange ini dipandang sebagai hal yang negatif guys. Dan karena ini menunjukkan bahwa investor besar ingin menjual atau menukar token ini dengan mata uang kripto lainnya. Dalam hal ini dapat meningkatkan tekanan jual dari Ethereum itu sendiri dan menyebabkan harga akan turun drastis guys. Jika di satu sisi ya, pergerakan paus ini dapat menyebabkan harga Ethereum turun, tapi permintaan secara umum untuk aset ini terus menjadi indikator bullish guys. Seorang analis CryptoQuant ini menyoroti bahwa cryptocurrency saat ini memiliki permintaan tertinggi di pasar guys. Pada bulan Agustus, Ethereum menyumbang 40% dari semua volume perdagangan di pasar cryptocurrency, sementara Bitcoin melonjak sekitar 30%. Dengan cara ini, The Merge telah meningkatkan aset dan terlepas dari koreksi harga yang dialami pasar kripto dalam beberapa hari terakhir. Binance akan menangguhkan penarikan dan deposit selama merger. Dalam sebuah pernyataan, Binance juga mengumumkan bahwa langkah-langkah keamanan akan diambil sehubungan dengan The Merge. Pengguna bursa terbesar di dunia dalam hal volume perdagangan tidak akan dapat menyetor atau menarik token ERC20 pada 6 September. Pada hari ini, merger akan diperbarui di lapisan konsensus Bellatrix yang akan menandai langkah awal menuju Ethereum 2.0. Pada 14 September mendatang, tanggal yang ditetapkan untuk pembaruan lapisan eksekusi Paris, penarikan dan penyetoran juga akan ditangguhkan. Meskipun ditutup, aktivitas lain yang melibatkan Ethereum dan token ERC20 lainnya seperti perdagangan spot dan berjangka akan terus berfungsi tidak berubah selama penggabungan atau The Merge. Jadi gimana menurut kalian? Apakah mau ikut-ikutan paus memindahkan aset kalian ke exchange? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!